wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir pada hari ini. Sholawat bertangkaikan salam kepada kru baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa di sini ketuanya? Saya Bu Namanya siapa? Suci Ramadan. Oke, Suci, pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah kita berdoa, Ibu akan mengabsen dulu. Di sini semuanya hadir kan? Hadir Bu. Oke. Nanti kalau Ibu panggil namanya bilang hadir ya. Iya Bu. Suci. Hadir Bu. Suci Ramadan ya namanya. Iya Bu. Oke, hadir. Nasidah Rohimah. Hadir Bu. Oke. Semuanya hadir kan? Syukur hari ini Iya, Bu. semuanya hadir. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang flora dan fauna. Oke, buka bukunya. Semuanya buka bukunya, udah buka ya? Iya Bu. Oke, baik. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang flora dan fauna, di mana flora merupakan dunia tumbuhan, sedangkan fauna merupakan dunia Hewan. Oke, tadi malam semuanya udah baca bukunya kan? Udah Bu. Baik. Jadi kemarin kita mempelajari tentang biosfer. Masih ingat kan biosfer itu apa? Masih Bu. Ya, biosfer merupakan lapisan bumi yang dapat dihuni oleh seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jadi kemarin kita mempelajari tentang biosfer. Jadi kaitannya hari ini yaitu yang kemarin segala sesuatu yang ada di bumi ini ataupun sesuatu yang ada dalam bumi, termasuk penghuninya manusia dan hewan. Sekarang kita mempelajari pada bagian flora dan faunanya. Kemudian manfaat ataupun tujuan mempelajari flora dan fauna, nantinya Ibu berharap anak-anak sekalian nanti bisa mengetahui apa saja persebaran flora dan fauna, pengertian flora dan fauna. Nanti jika ada orang yang bertanya apa sih flora itu? Flora itu apa Nasidah? Iya, tumbuhan. Jadi Nasidah berarti sudah membaca kan? Berarti itu tandanya Nasidah sudah membaca tadi malam, karena Nasidah tahu menjawab apa yang Ibu tanyakan. Kalau Suci, siapa tadi? Suci ketua. Contoh flora tumbuhan apa Suci? Bunga Bu. Bunga apa Suci? Bunga mawar. Oh, bunga mawar ya. Oke, baik. Di sini kan semuanya sudah tahu apa itu flora dan fauna. Ibu mau bertanya, di sini siapa yang punya tanaman ataupun floranya? Saya Bu. Oke, Nasidah. Coba Nasidah, apa? Bunga melati Bu. Ih, bunga melati, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya Bu. Oh, Suci, sebutkan Suci. Bunga apa? Bunga matahari Bu. Bagus, bagus. Berarti di sini sudah sama-sama punya, semuanya udah punya floranya kan? Kalau fauna di sini ada nggak? Siapa yang punya? Saya Bu. Suci, apa Suci? Ayam. Ayam apa Suci? Ayam kampung ya? Iya Bu. Oke, banyak nggak? Enggak Bu. Enggak. Oh, walaupun nggak banyak, tapi Suci sudah menunjukkan rasa cintanya terhadap makhluk ciptaan Allah. Kalau Nasidah apa? Bebek Bu. Bebek banyak ya? Banyak Bu. Oh, jadi
sudah menunjukkan rasa sayangnya terhadap makhluk ciptaan Allah. Karena Sida juga mempunyai, udah ada floranya, faunanya juga ada. Jadi murid-murid yang di sini semuanya sama-sama mencintai makhluk ciptaan Allah. Nanti kalau kita bertemu dengan semut, jangan diinjak ya, karena itu merupakan makhluk ciptaan Allah. Oke? Di buku kan ada di situ gambar tentang yang pertama itu tentang bunga. Oke, bunga di sini itu termasuk flora ya kan? Coba tengok di bukunya masing-masing gambar floranya, oke? Coba apa yang Anda ketahui tentang gambar tersebut? Coba amati dulu. Oke. Gimana? Flora dan faunanya di situ kan? Yang pertama gambar bunga kan? Oke, yang kedua gambar apa di situ? Gambar hewan kan? Penguin. Jadi di situ merupakan flora dan fauna, itu merupakan contohnya. Jadi anak-anak sekalian kan mudah mengetahui apa itu flora dan fauna karena di buku juga udah ada flora dan fauna gambarnya kan. Oke, baik. Selain kita mengamati gambar, ibu akan bertanya kepada guru-guru murid-murid di sini. Kalau ibu akan menjelaskan bahwa persebaran flora dan fauna yang ada di muka bumi ini, semuanya itu terdapat jenis persebaran flora dan fauna di muka bumi. Jadi apa saja sih persebarannya? Jadi murid-murid juga semalam udah bacakan. Jadi ibu akan menjelaskan kembali. Jadi jenis flora yang ada di dunia ini dapat diketahui berdasarkan ekosistem daratan utama di permukaan secara horizontal dari ekuator kutub. Yang mana di situ yang pertama terdapat ekosistem tropika. Ekosistem tropika merupakan hutan hujan tropis, hutan musim dan sabana tropika. Oke, di sini kita akan membagi kelompok masing-masing itu 2 orang. Oke, semuanya sudah dapat kelompok. Oke, baik. Di sini kita akan membagi kelompok. Jadi dalam satu kelompok 2 orang ya. Di sini murid-murid sekalian apapun membuat contoh dari flora dan fauna beserta persebarannya. Oke, di buku sudah ada, udah jelas ya kan? Oke, coba bentuk lingkaran. Oke. Sambil melihat gambar yang ada di buku. Oke, semuanya sudah ada di buku, jadi sama-sama dikerjakan ya. Jadi semuanya kita akan membuat contoh dari flora dan fauna. Nanti kalau tidak ada yang belum paham bisa tanya sama ibu. Masih udah paham? Saya belum, Bu. Oke, apa Suci? Flora. Oke, flora yang bagaimana Suci? Kan tadi flora merupakan tumbuhan. Jadi contohnya seperti apa yang Suci nggak paham? Tumbuhan seperti apa? Kaktus. Kaktus itu kan termasuk flora karena kaktus itu merupakan bunga juga walaupun dia berduri kan, dia itu bukan termasuk fauna karena dia itu merupakan flora. Jadi semuanya coba tuliskan contoh dari flora dan fauna beserta persebarannya ya. Nanti kalau semuanya belum paham bisa tanyakan kembali sama ibu ya. Iya, Bu. Oke, semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Nanti kirim apa ke depan ya. Antar ke depan bagi siapa yang udah siap. Oke, murid-murid semuanya udah siap? Dalam perkelompok 1 orang aja ya yang dikumpul. 1 orang aja nanti yang mengantar ke depan. Perwakilan kelompok ya. Bu. Oke. Silakan duduk. Oke.
sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, sambil ibu memeriksa jawaban dari anak-anak sekalian, kalian mengamati gambar lagi yang ada di buku sambil membaca-baca ya. Iya, Bu. Oke, ibu sudah selesai memeriksa jawaban dari kelompok semuanya. Kepada siapa ini? Nasida, ambil bukunya. Baik, ibu sudah menilai yang berdiskusi kelompok hari ini, bahwa diskusi kelompok hari ini kita anggap sudah selesai. Dan hari ini yang kelompok Suci sama Nasida mendapatkan nilai paling tinggi dalam menjelaskan ataupun memberikan jawaban secara terperinci terhadap materi ataupun pembahasan yang telah kita diskusikan pada hari ini. Kepada kelompok Nasida dan Suci kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik. Jadi, hari ini kita mempelajari tentang flora dan fauna yang ada di muka bumi. Dalam kehidupan di muka bumi ini, menempati suatu lapisan yang disebut biosfer. Pada biosfer, hidup berbagai jenis organisme kehidupan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu topografi, tanah, iklim, dan hidrofis, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Contohnya seperti tumbuhan. Jika tidak ada tumbuhan di dunia ini, siapa yang akan menghisap endapan air yang ada di bumi ini? Kalau tidak ada tumbuhan, maka air yang ada di bumi ini akan menggenangi semua daratan yang ada di bumi ini. Begitu juga dengan hewan. Hewan ada yang bisa dimakan oleh manusia, ada juga hewan yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Seperti kita manusia ataupun orang muslim, jadi kita tidak boleh makan makanan yang haram. Seperti tadi ada yang disebutkan oleh kelompok Suci, di situ ada hewan namanya babi. Itu kita haram memakan babi. Oke, jadi dalam semua organisme yang mempunyai tempat hidup seperti kita yang hidup ada di dunia ini atau bumi ini, yang khususnya satu organisme disebut satu habitat. Contohnya habitat ikan air tawar, air dalam ataupun sungai, danau, itu merupakan habitat pada bagian bunga teratai dan permukaan air tawar. Jadi dalam kumpulan individu tersebut, sejenis dengan hidup bersama dalam suatu kawasan disebut sebagai populasi, di mana populasi ini merupakan suatu wilayah yang disebut dengan komunitas. Flora dan fauna di permukaan bumi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu iklim klimatis. Iklim klimatis ini merupakan contohnya seperti misalnya tanah, ketinggian tempat, dan bentuk lahan yang disebut dengan fisiografis, serta makhluk hidup yang lain seperti contohnya biotis. Jadi jenis dan persebaran flora di dunia ini merupakan ekosistem tropika ataupun ekosistem yang mempunyai 3 tipe, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, dan sabana tropika. Kemudian yaitu jenis fauna di dunia dan persebarannya. Jenis fauna di dunia ini seperti pada persebarannya itu terletak pada Ethiopia, yaitu kelompok fauna yang hidup di Afrika. Kemudian Palearctic, yaitu kelompok fauna yang hidup di Eropa, Asia Barat Daya, ataupun Asia Tengah dan Asia Utara. Contohnya seperti rusa. Kemudian Oriental. Oriental ini merupakan kelompok fauna yang menempati kawasan serta berciri khas Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kemudian yaitu Neotropik, yaitu jenis fauna yang mempunyai ciri khas dan menempati suatu daerah Amerika Serikat. Oke. Kemudian Nearctic, yaitu jenis kelompok fauna yang mempunyai
ciri khas Amerika Utara dan mempunyai daerah di Amerika Utara. Contohnya seperti bison yang ada di Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian persebarannya ada di Australia, yaitu kelompok jenis fauna yang berasal dari Australia yang mempunyai ciri khas Australia seperti kanguru. Kanguru itu kan hewan yang mempunyai kantong. Oke. Jadi itulah merupakan persebaran flora dan fauna yang ada di muka bumi ini. Baik, semuanya sudah paham tentang flora dan fauna. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke, Nasila sudah paham? Sudah, Bu. Suci? Sudah, Bu. Oke, jadi semuanya sudah paham. Hari ini Ibu sudah mereview tentang konsep materi yang telah kita lakukan ataupun yang telah kita diskusikan pada hari ini. Jadi, Ibu mengharap siswa dapat menemukan manfaat dari mempelajari flora dan fauna yang ada di permukaan bumi ini. Jadi setelah kita nantinya mempelajari flora dan fauna ini, siswa-siswi semuanya dapat mencintai dan menghargai apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa hidup di dunia ini kita harus saling mencintai terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah jelas kan yang apa yang telah Ibu sampaikan? Sudah jelas? Sudah, Bu. Kalau belum jelas, Ibu buka lagi sesi pertanyaan. Apa semuanya sudah jelas kan? Sudah, Bu. Oke, jadi semuanya besok Ibu ataupun minggu depan Ibu akan kasih tugas. Minggu depan semuanya yang cewek-cewek membawa contoh tentang flora. Tadi flora itu tentang Tumbuhan, Bu. Berarti yang cewek ataupun yang putri membawa contoh, tugasnya untuk minggu depan membawa contoh flora, dan yang untuk laki-laki membawa contoh tentang fauna ataupun hewan. Jadi nanti kalian membawa contoh dari masing-masing satu orang ya, satu orang satu contoh. Berarti seperti Suci tadi di rumahnya ada bunga matahari. Jadi Suci besok bawa contohnya seperti bunga matahari ya Bu. Dan Nasida juga ada bunga apa kemarin? Ya tadi bunga melati ya. Jadi besok ataupun minggu depan ya, minggu depan pertemuan berikutnya semuanya membawa contoh yang telah Ibu bagikan tadi. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang hutan yang ada di Indonesia. Oke, sekian untuk pembahasan kita pada hari ini. Atas partisipasi anak-anak sekalian, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini berguna untuk siswa-siswi sekalian, agar sama-sama mencintai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk hari ini sekian dari Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita ucapkan penutupan majelis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi